Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Swasta Sungai Kuantan, kemudian para Dewan Guru, kemudian Bapak Komite Sekolah, Bapak Skep, baik di Peran 1 dan 2, kemudian kantor KTU, serta ya yang saya cintai, orang tua dari kelas 6 ya, kelas 6 yang saat ini sedang melaksanakan pelepasan tadi kata Pak Kementerian ya. Pertama, puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, di mana di sore hari yang cerah ini kita masih diberi kesehatan jasmani dan rohani, sehingga Bapak Ibu semuanya, anak-anakku semuanya yang ada di ruangan ini bisa berkumpul dalam acara pelepasan dari kelas 6 untuk menuju jenjang ke sekolah menengah atas. Sholawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang nantinya akan kita tunggu sahabatnya di yaumil akhir. Pertama yang saya sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak komite yang telah mengundang kami dari manajemen yang mewakili perusahaan sekarang ini Agrinas dari Sungai Kuansing 2 ini, kemudian Bapak Dewan Guru serta Bapak Kepala Sekolah yang telah memberi waktu dan tempat sehingga saya bisa memberikan sepatah dua patah kata sesuai dengan adik moderator yang disampaikan tadi. Untuk adik-adik semuanya, anak-anakku semuanya kelas 6 yang saat ini sedang melaksanakan atau dilepas oleh Dewan Guru yang kurang lebih selama 6 tahun dididik untuk melanjutkan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Sekolah Guru. Harapan kami untuk bisa ke sekolah menengah kalau sekarang apa Pak? SMP atau apa? SLTP atau SMP Pak sekarang ini? Saya ya SMP. Nah, sekolah menengah pertama ya. Karena saya terus terang aja tidak ada mengikuti ya gitu, karena di hutan terus kurang lebih dari 2008 sampai dengan 2025 17 tahun, per 1 Mei kemarin di hutan terus. Jadi udahlah jaringan susah ya, kadang-kadang capek ya, tidur gitu aja. Jadi TV itu udah nggak melihat kurang lebih udah beberapa tahun lagi Bapak Ibu semuanya ya, karena paling nonton TV itu aja sebatas nonton bola Indonesia lawan mana gitu aja ya. Pak Ebian saya nggak pernah apa Pak Ebian lihat TV lagi lah, nggak pernah. Paling ngapain nih, nggak WA itu aja itu Pak Ulas. Nah, seperti yang sudah sampaikan tadi ya kepada adik-adik semuanya, harapan kami adik-adik semuanya ini calon penerus bangsa ya, seperti yang sudah diastacitakan oleh Pak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia, bahwa anak-anak itu menjadi perhatian serius ya. Jadi beberapa program yang memang pokok beliau itu salah satunya itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tadi ya, dari dasarnya gitu. Dasarnya itu apa? Ya dari mulai pembibitannya lah, katakanlah udah mulai hamilnya itu sudah kayak stunting segala macam itu sudah diperhatikan, pemberian makan bergizi gratis segala macam itu salah satunya ya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 tadi gitu. Percayalah adik-adik ya, percayalah adik-adik, mungkin ada yang ngantuk main HP di sana itu ya. Nanti adik-adik ya, yang disampaikan oleh Pak Estet ini benar nggak? Yang paling terkenal itu di SD ini.
Karena apa? Karena disinilah paling lama. Kecuali adik-adik nanti kuliah nggak lulus 10 semester atau 5 tahun, itu pun lama di SD. Di SD itulah yang terkenang. Sampai sekarang saja saya masih terkenang, meskipun ruangan ini sama dengan katakanlah dulu saya sekolah di SMA 2 Rembang, itu SMA unggulan ya, memang dia apanya oranye kayak gini ya, logonya pun oranye. Saya terkenang di SMA, tapi paling terkenang itu di SD. Di situ berantem. Saya pernah nyuri apa itu jambu untuk orang bilang coba kok segini itu, dipukuli satu kelas gitu sampai pinjol ini, tumbuk kita kayak betul kayak jeruk dari keras itu gitu. Kalau kurang keras gini loh, kurang keras cetuk gitu. Itu pelajaran berharga bahwa kita tidak boleh mencuri gitu. Kalau dulu penggaris itu segini adik-adik, ya segini, itu kayu. Ya, mungkin bapak ada pernah itu pernah diapakan di kepala saya, cetuk gitu. Gara-gara saya nakal gitu. Tapi itu menurut saya sekarang ini rupanya tidak ada guru itu tidak suka kepada muridnya atau siswanya, itu tidak ada. Pada dasarnya untuk mendidik supaya karakter kita itu atau disiplin kita itu memang melekat pada diri masing-masing gitu. Jadi untuk orang tua siswa jangan baperan ya. Nanti anak-anak didiknya diginikan sedikit aja marah, kecuali disiksa gitu. Ya. Nanti di SD, di SMP contohnya Bapak Ibu lihat anak-anaknya berantem menyalahkan gurunya. Ya, jangan seperti itu juga gitu loh. Ya. Kemudian untuk adik-adik belajar lebih giat lagi, karena adik-adik semuanya ini mungkin salah satunya ada mungkin yang jadi tentara, ada yang mungkin jadi manajer lagi, mungkin ada yang jadi pak asisten, bu guru apalagi. Ya, itu pasti itu nanti. Ya, dari adik-adik semuanya. Yang penting adik-adik belajar giat. Ya, ada belajar giat. Kemudian dalam kurun waktu 6 tahun ini, ya dalam kurun waktu 6 tahun ini adik-adik berterima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru, kemudian orang tua juga yang telah mencurahkan kemampuannya untuk mendidik adik-adik semuanya. Ya. Seperti yang sudah saya sampaikan kepada adik-adik semuanya, anak-anakku semuanya, bahwa 6 tahun itu nanti kalau sudah tua-tua kayak saya seperti ini, terkenang adik-adik. Ya. Siapa yang juara 1 sekarang ini, kelas 6 ini? Oh, adik. Siapa namanya, adik? Rima. Ya, nanti rencana mau meneruskan kemana? Ke Medan ya. Ada Pak Terigen ya? Oh iya. Pak jauh Pak Terigen, nanti enggak kontrol. Jadi pesan saya kepada yang kedua untuk orang tua, wali murid ya, usia kelas 6 ini masa-masa puber, ya, masa-masa puber atau beralih ke sekolah menengah, apalagi saat ini. Dan saya belum pernah sih memang melihat sendiri ada yang merokok, ya. Kemudian nanti di SMP ada yang narkoba. Adik-adik sini bisa janji nggak sama saya untuk tidak narkoba atau merokok kalau sekolah? Bisa janji nggak? Bisa janji nggak? Nggak merokok, nggak narkoba, bisa janji nggak? Ini senyum-senyum kena giginya tuh, yang kecil itu. Nggak mabuk-mabukan, nggak minum, bisa nggak selama sekolah? Bisa, ya, janji ya. Janji nggak? Janji itu ada hutang. Ya, Pak Ebian Maulus itu guru agama. Ya, kalau hutang itu wajib ditepati.
Kalau nggak adik-adik tepati nanti adik-adik disebut orang munafik nanti. Ada 3 tanda ciri orang munafik itu. Nanti lebih jelasnya tanya Pak Ebian lagi. Ya karena di situ kan masa peralihan. Jadi harapan saya kepada orang tua ya, meskipun Bapak Ibu semuanya sudah menitipkan anak-anaknya ke sekolah, tapi jangan dilepas gitu loh. Karena berapa jam sih di sekolah Pak? Apalagi ke 1, 2, 3 itu. Saya pun punya anak, kebetulan baru laki-laki 2 ya. Di sekolah udah berantem 2 kali gitu loh. Tapi nggak apa-apa, saya biarkan aja gitu. Di sini sama celoreng. Tapi dia nggak yang mulai. Tapi terus terang saya ajari, kalau berantem Mas menang ya, kan jangan nangis sebegitu. Kelas 3 ya, yang pertama. Yang kedua baru mau masuk kelas 1 ini. Insya Allah nanti waktu pendaftaran itu saya balik, karena yang kecil ini minta saya untuk yang daftarkan, kemudian untuk yang mengantar ke sekolahnya di hari-hari pertama masuk sekolah. Saya rencana mau cuti. Tanggal berapa ya ibu-ibu ya semua ini masuknya? 14 Pak. 14 Juli. Juli Pak ya? Iya. 14 Juli ya. Saya belum ada ngajukan cuti soalnya karena nggak tahu jadwalnya. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi terkait masalah orang tua, ya, tolong lebih diperhatikan lagi untuk anak-anak semua kita. Kita nggak mau namanya anak-anak itu bodoh, nakal, itu nggak mau. Pasti namanya orang tua, bahkan saya sendiri yang punya tanggung jawab di Kuansing 2 ini pun berusaha juga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan program dari Pak Presiden. Kemudian untuk para dewan guru ya, terima kasih, saya ucapkan di bawah bimbingan Pak Kepala Sekolah yang telah 6 tahun mendidik anak-anak kita, selalu saya sebagai perwakilan dari manajemen Pak. Kemudian untuk permintaan Bapak tadi, mudah-mudahan ada bahannya Pak. Artinya bahan itu kan banyak Pak, bahan langsung baik itu material juga gitu ya. Saya pun meskipun tidak setiap hari bisa masuk ke sekolah ini, bisa lewat ke depan sekolah ini, saya memperhatikan Pak ya, saya memperhatikan dan saya rasa sendiri sih bukan sedikit juga arahan-arahan saya yang merubah baik itu bentuk atau kebersihan di sekolah ini ya. Jadi saya tidak terus lepas tangan enggak ya, tidak lepas tangan enggak. Kemudian di perusahaan atau manajemen yang lama beberapa kali saya memang sudah mengajukan permintaan pembelian, kemudian permintaan dana langsung untuk progres dalam pembangunan gedung-gedung sekolah ini, tapi masih belum berhasil. Dan itu memang salah saya gitu loh ya. Saya pasang badan Pak untuk hal kayak gini, karena pada dasarnya itu kan nggak mungkin Bapak Ibu semuanya yang bisa untuk ke atas ya. Jadi tetap saya yang kalau memang itu tidak terrealisasi ya, itu salah saya gitu loh ya. Tapi meskipun seperti itu, saya sudah berusaha juga untuk mengajukan beberapa dana-dana, apalagi kayak seng sama apa itu namanya jendela, lusa segala macam, itu pintu itu pun sudah dalam genggaman saya untuk segera saya perbaiki. Bahkan saya saat ini menengok-nengok itu untuk hal kecil kayak bingkai-bingkai itu kan bisa nanti Pak Arah pasang Pak Arah. Bisa nggak Pak Arah? Kalau saya berikan bingkainya bisa pasang ya, foto-foto itu. Bapak tahu nggak foto yang perempuan itu siapa itu? Ini Pak. Bukan ini. Ibu emansipasi wanita ya. Jadi
tidak hanya ditempel warna hitam itu, kalau ditinggi kan bagus Pak. Nanti kalau pasalnya kasih apa itu namanya tali yang bisa menghadap ke sini kan gitu, ke sini kan, Bapak kasih di atasnya itu paku gitu loh, agak sini gitu loh, ya kan, bukan gini kan. Itu bisa gitu loh Pak. Kemudian untuk Dewan Guru saya juga, saya berpesan Pak ya, lulusan kelas 6 ini berapa orang Pak? Nah 25 secara ijazah ya, secara ijazah bukti otentik memang mungkin lulus semua ya Pak? Ya lulus semuanya ya. Tapi mau saya yang realnya itu memang betul-betul lulus juga gitu loh. Artinya apa? Hal-hal yang menjadi dasar-dasar dari sekolah dasar itu bisa Ibu tanggung jawabi selama 6 tahun di sini. Kalaulah memang belum, coba dikoreksi ya, dikoreksi kepada Dewan Guru, baik itu kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya tidak menyalahkan ya, tidak menyalahkan individu, nanti di bawah pimpinan Pak Kepala Sekolah. Saya mau bukti otentik itu memang lulus, bukti fisik itu lulus. Nah, bukti fisik itu apa? Jabarlah kepada pikiran atau dalam hati Bapak Ibu guru semuanya. Itu maksud saya. Gitu loh. Contohnya si Budi contohnya. Dia secara ijazah lulus, tapi nanti ditanya setengah ditambah setengah, jawabannya 1/6, 1/4, 2/4 gitu. Kalau 2/4 betul itu, disamakan penyebutnya, pembilangan coret jadi setengah, itu pun salah. Setengah-setengah 1 dia, gitu loh. Jadi itu yang saya maksud. Secara fisiknya pun, outputnya pun memang dapat. Tidak hanya ijazah saja. Nanti melihat perempuan itu dia tidak tahu itu pahlawan itu siapa. Padahal itu terpampang di gedung sini, gitu loh. Ya, mohon maaf Pak Sekolah ya, Bu Guru semuanya. Saya tidak mengkritik ya, tidak mengkritik, mohon maaf, hanya memberi masukan. Kalaulah memang itu menjadi seperti kekurangan dari Bapak Ibu dalam mendidik kurang lebih, kita perbaiki sama-sama. Kita perbaiki sama-sama. Saya tidak menyalahkan individu tertentu, enggak, itu mohon maafnya ya. Kita hanya perlu perbaikan aja, perlu perbaikan di semuanya. Oke, untuk adik-adik semuanya pada ngantuk kan? Nah, Pak Estet ini ada hadiah ini. Siapa yang tahu Menteri Dasar dan Menengah? Pendidikan dasar menengah. Ada yang tahu nggak? Sekarang menteri itu di bagian tinggi ada lagi ada Pak. Gitu. Ada yang tahu nggak? Ini ada dia ini, ada amplop ini. Oh. Besar amplopnya itu cepat. Saya kasih ini nggak masuk ke dalam dompet Pak Estet lagi atau satu Pak Estet lagi nih. Kalau nggak nanti ke satu bapak mesti. Nggak tahu. Oke, nggak ada misalnya. Saya tanya Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Saya Pak. Ya. Prabowo Subianto. Sini deh. Apa dia? Oh, tangan dulu. Ada sini ada tadi. Foto loh, foto. Ya. Oke, sekarang soal matematika saja, mudah ini, ya, mudah. 1/3 ditambah 1/3.
Hah? Ah, sini. Ini kelas 6 atau kelas 3 SMP nih? Atau tinggi kali? Badannya yang besar, Pak. Oh, betul Pak ya. Ya, hanya 2 aja ya. Baik Bapak Ibu semuanya, ini hanya sekedar sepatah dua patah kata. Mudah-mudahan ada maknanya bagi yang mendengarkan, kemudian meresap dalam hati sebagai evaluasi bagi diri kita sendiri semuanya untuk perbaikan yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.